Innal hamdalillahilladzi zayyaja nikah bil afrahi wal asrar wa ja'alahu min sunanil anbiya'i wal awliya'i wal abrar. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala nabiyyina al-mukhtar wa ali adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral habaib, anak cucu dan pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral masyayikh, terutama yang kita hormati bersama, guru kita bersama Kiai Fauruk, demikian juga segenap keluarganya dan putra-putranya, hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain kita hadir di tempat ini karena kita yakin dan memahami bahwasanya besok tatkala akan dilaksanakan akdun nikah, arsy akan goncang, malaikat berkumpul menunjukkan betapa agungnya acara yang akan diadakan besok. Oleh sebab itu, dalam malam ini kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu hendaknya kamu tampakkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam rangka juga mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anqil ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyunihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang dikatakan oleh para ulama, al-ayyama ay man la zawja lahu walaha minar rijal wan nisa, min ahrari rijal wan nisa, yang belum berjodoh sebagaimana al-akh Sanusi dan calonnya, maka mereka hendaknya dikawinkan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dalam mencari jodoh atau menantu hendaknya mengedepankan orang-orang yang soleh. Kenapa dikedepankan orang soleh? Lianna tahqiqa su'unihim ahammu wa afdalu min ghairihim. Mengedepankan orang soleh karena mereka di mata Allah lebih dikedepankan dan lebih utama untuk diperhatikan dibanding selain mereka. Dan tidak mungkin anak kita akan menjadi soleh kalau kita tidak pernah mendidiknya dengan pendidikan agama. Oleh sebab itu, sebagian ulama menafsirkan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, selamatkanlah dirimu dan anakmu serta istrimu dari neraka, tentu dengan cara mendidik mereka dengan pendidikan agama. Kalau tidak, maka di mata Allah dan di mata Nabi Muhammad, siapapun kita, siapapun anak istri kita, apapun yang kita miliki, maka tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa anqil ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihumullah. Kalau mereka tidak mampu, apalagi mampu, pasti mereka berdua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan akan diberi rezeki dan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab membaca ayat ini dan beliau berkomentar, ajibtu liman yabtawir rizqa biwairin nikah. Saya heran kalau ada orang kaya tapi tidak mau kawin, karena Allah telah menjamin siapapun yang tidak mampu pasti akan diberi kekayaan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua mempelai insyaallah dijamin oleh Allah agamanya, dijamin oleh Allah imannya, dan dijamin oleh Allah berkat para habaib dan para ulama, terutama Syekhona Kiai Fauruk bin Alawi. Insyaallah mudah-mudahan juga menjadi masa depannya cerah berkat mereka semuanya dan salawat yang kita baca bersama-sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk akhina Sanusi dan calonnya tidak ada kata yang pantas kami ucapkan kecuali arisul yaum ma mithlu, atau arisul laila ma mithlu, asallahu yubarik lahu wa yudhib minal adran bijahil Mustafa al-Adnan. Cuman satu kata yang ingin saya sampaikan,
agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atau dalam bahasa Nabi SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Seorang istri akan menjadikan rumahnya atau kamarnya menjadi surga, dan seorang suami akan menjadikan kamarnya menjadi surga, bukan karena besar atau mewah atau ber-AC, tapi tatkala keduanya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka perasaan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad dan para istri Nabi Muhammad sebelum mereka masuk surga, maka kamar atau rumahnya akan menjadi surga. Apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad dan disarankan oleh Nabi Muhammad, Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhulul jannata illa saburun syakurun. Tidak akan masuk surga kecuali mempunyai dua sifat. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Seorang suami akan menjadi keluarganya sebagai surga bagi dirinya. Seorang istri akan menjadi surga keluarganya bagi dirinya tatkala sang suami dan istri bersabar atas kekurangan suami dan istri. Demikian juga tatkala seorang suami dan istri sudah bersabar, dia bersyukur atas kelebihan suami dan rajul, ambil hak kami dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab ini, yang tidak mendidik kami dengan pendidikan agama, yang tidak pernah memberi makanan kami dengan makanan yang halal. Maka apa? Dicampurlah manusia ini, dan sehingga sekujur tubuhnya, dagingnya akan hancur karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang terakhir, nikah bedeke fahuruk. Nikah mon mele tak buat presiden tengki teki gelu. Mon mele RT RW iki nikah harus sesama ulama. Mon presiden jauh gelu kan. Ke Pak bulan lagi gitu. Abdina tidak akan bercerita tentang itu. Kalau kita milih RT, RW, apalagi lurah ataupun camat, harus mereka yang mengerti agama. Paling tidak mereka yang ikut ulama. Karena baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, paling baiknya ulama, paling baiknya pejabat adalah ilmunya, adalah kebijakannya yang ikut ulama. Saya ulang kembali, paling baiknya pejabat ialah pejabat yang kebijakannya, keputusannya ikut ulama. Tapi sejelek-jeleknya ulama yang ilmunya ikut keinginan pejabat. Berbeda aja nih kan. Di mon bada ulama ngereng pejabat nih kan paling juban ulama. Tapi mon bada pejabat ngereng ulama nih kan paling saina pejabat. Seorang suami, seorang ayah, seorang tokoh masyarakat harus mengasih pemahaman agar kelak pada hari kiamat apapun yang telah dilakukannya tidak akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, atas nama keluarga Bapak Haji Sumar, terima kasih atas kehadirannya, terutama kepada para habaib. Di sini ada Habib Hamid Bagil, ada Habib Soleh bin Syah Abu Bakar, ada Habib Sagib Al-Jufri, ada Habib Ja'far Barakbah, dan para habaib yang lainnya masih banyak. Kami ucapkan terima kasih, terutama juga kepada para kiai, terutama Kiai Farouk. Kami ucapkan terima kasih. Para undangan, apabila ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedatangan antum-antum semua, kehadiran antum-antum semua membaca sholawat akan menjadi barokah untuk saudara Sanusi dan calonnya, dan untuk kedua orang tua Haji Sumar dan keluarganya semuanya. Insya Allah menjadi pendukung untuk mendapatkan nikmat kubur dan bebas daripada siksa kubur. Dari Al-Fakir, apabila ada yang tidak pantas, ada yang kurang, terutama kepada para habaib dan para kiai, maka al-afwu wasamaha minkum matluban, dan atas segala kekurangan wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bin Nabi Tahal Habibil Musharraf safwata dam alayhi illa salla wa sharraf. Marhaban bin Nabi Tahal Habibil Musharraf.